Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pemuda itu bernama Ranata, yang berpakaian dan celananya terbalik. Ranata nekat membawa kabur Rati untuk dinikahkan oleh ayahnya. Berasikah Ranata? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Air mata berderayan di pipi Ranata. Keharuan semakin mendalam di hati Rati. Siapakah ayah dan anak ini sebenarnya? Rati memperhatikan lagi paras Ranata. Pemuda ini berwajah cakap. Cuma sayang, pikirannya kurang sehat. Tak terasa, tetesan-tetesan air mata pun jatuh berderai di pipi sang gadis. Amboy, kenapa kau menangis? Ranata bertanya, tiba-tiba saya berdiri. Rati menangis bukan karena haru terhadap dua beranak itu, tetapi karena ingat akan kematian ayahnya dan ibunya yang bunuh diri, serta adiknya yang sampai saat ini tak tahu entah berada di mana. Rati, kau boleh meninggalkan tempat ini. Berjalanlah ke arah matahari terbit, dan kau akan keluar dari hutan ini tanpa kesukaran. Harap maafkan segala perbuatan anakku ya. Tapi ayah, Ranata maju ke muka. Ranata, desis ayah dengan memandang tajam pada anaknya. Pandangan mata itu penuh wibawa. Kataku, jangan bikin aku susah. Gadis ini bukan jodohmu. Kelak kau bakal dapat yang lebih cocok dengan dirimu. Kalau begitu, Ranata sesegukan. Lebih baik kau bunuhlah aku, ayah. Ranata lalu lari ke dalam kamar. Ketika keluar, dia membawa sebilah pedang. Sinar terang berwarna kuning memancar sewaktu pedang itu dicabutnya dari sarungnya. Dia bersujud di depan ayahnya dan berkata, Bunuhlah aku, ayah. Lebih baik mati daripada kehilangan gadis itu. Amboy. Dengan air mata berlinangan, sang ayah mengambil pedang dan memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. Senjata mustika, jangan dibuat main anakku, dan jangan bicara segala hal kematian. Ranata menggerung lalu menubruk ayahnya. Kedua beranak itu menangis saling berangkulan. Air mata runtuh ke pipi Rati. Sepeminuman teh telah lewat. Suasana sunyi. Rati memandang pada kedua anak beranak yang kini duduk berhadapan dengan menundukkan kepala. Ayah Ranata mengangkat kepala sedikit. Rati, kau tunggu apa lagi? Pergilah. Untuk beberapa lamanya, gadis itu masih duduk berdiam diri di tempatnya. Bapak, Rati berkata tiba-tiba. Aku sendiri sebenarnya yatim piatu. Kampung halamanku musnah dibakar orang-orang jahat. Memang ada seorang adikku, tapi entah di mana sekarang. Hidupku tak ubah sebatang kara, luntang-lantung di bawah nasib. Aku iba melihat keadaanmu di sini. Jika boleh, biarlah aku tinggal untuk sementara di sini, guna merawatmu sebisanya. Berubahlah paras ayah Ranata. Si pemuda sendiri tiba-tiba melompat, berteriak keras, berjingkrak-jingkrak dan tertawa gembira. Anak, apakah kau tidak menyesal mengambil keputusan begitu rupa? Tanya ayah Ranata. Rati menggeleng dan Ranata tertawa lagi lebih gembira.
Pada saat itu, di ambang pintu muncullah sesosok tubuh. Maaf ya, kalau kedatanganku ini mengganggu kegembiraan orang-orang di sini. Orang yang baru datang berkata. Semua orang berpaling. Wiro, seru Rati begitu. Dia melihat dan mengenali orang yang masuk. Siapa dia? Tanya Renata, dan pada parasnya jelas kelihatan rasa cemburu. Ayah pemuda berotak miring ini diam-diam meneliti pendekar 212 Wiro Sableng dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kawanku, yang sebelumnya telah kuceritakan, saut Rati. Wiro memandang pada orang tua yang duduk di hadapannya. Untuk seketika, pandangan mereka saling bentrokan. Masing-masing merasakan getaran-getaran tertentu dan sama-sama menyadari bahwa orang yang di hadapan mereka bukan orang sembarangan. Orang muda, silakan duduk, berkata ayah Renata. Terima kasih, saut Wiro. Dia menjura memberi hormat tetapi tidak duduk. Rati, bagaimana kau bisa berada di tempat ini? Aku yang membawanya. Aku. Renata yang menjawab. Wiro mengawasi pemuda ini sesaat. Agaknya, ada yang tidak beres dengan manusia yang satu ini. Wiro berpikir. Aku telah memutuskan untuk tinggal di sini, Wiro, berkata Rati. Hah? Pendekar 212 Wiro Sableng terkejut. Kau memutuskan untuk tinggal di sini? Tanya Wiro. Ini aneh. Amboy, ini tidak aneh. Dia senang padaku, suka, kasihan kepada ayahku, dan bersedia tinggal di sini. Bukan aneh ya. Wiro tidak pedulikan ucapan Renata, meskipun hatinya geli melihat tingkah pemuda sinting itu. Bagiku, tetap satu keanehan, kata Wiro sambil memandang pada orang tua di hadapannya. Aku sedang mandi di sungai. Tahu-tahu gadis ini lenyap dan kutemui berada di sini. Dan tahu-tahu dia memutuskan untuk tinggal di sini. Padahal antara kalian sebelumnya tak saling kenal. Bukankah itu aneh kalau tidak ada apa-apanya? Si orang tua tertawa kecil sedang Renata terus-terusan membantah bahwa itu tidak aneh. Mungkin aneh, mungkin juga tidak orang muda. Renata memotong ucapan ayahnya. Tuhan sudah menakdirkan bahwa dia akan tinggal di sini. Tuhan. Aku sudah katakan Wiro, aku tinggal di sini atas kehendakku sendiri. Dan jangan paksa dia untuk membatalkan niatnya itu. Iya, calon istriku. Amboy. Calon istriku, kau dengar sobat rambut gondrong? Ujar Renata pula menyambung ucapan Rati. Dan sambil bicara itu, wajahnya didekatkannya ke muka Wiro. Paras Rati kelihatan merah jengah, sedang Wiro Sableng keringitkan kening. Sambil garuk-garuk kepala, dia memandang ganti berganti pada ketiga orang di hadapannya, dan akhirnya pendekar ini tertawa terbahak-bahak. Orang tua, betulkah kiranya ucapan anakmu ini? Jangan pedulikan ucapannya, kau tentu maklum keadaan dirinya. Wiro tersenyum dan anggukan kepala. Nah, sekarang kuharap kau tinggalkan gubuk ini ya. Calon istriku perlu istirahat, kata Renata. Tangannya ditundingkan ke pintu, tapi Wiro tak bergerak dari tempatnya. Orang tua, apapun yang terjadi di sini itu bukan urusanku. Tetapi aku telah mendapat satu tugas untuk membawa gadis ini ke satu tempat. Oh begitu. Siapakah yang beri tugas dan kemana kau akan bawa gadis ini? Itu tak bisa kuterangkan, jawab Wiro. Kau yakin manusia gondrong ini bicara dusta? Renata berkata sambil bertolak pinggang. Wiro ganda tertawa mendengar ucapan itu. Sobat, kuharap kau bisa mengunci mulutmu sebentar. Aku bicara dengan ayahmu, bukan dengan kau. Bah! Kau suruh aku mengunci mulut. Memangnya mulutku ini pintu yang bisa dikunci, bisa diselot. Bah, gampangmu cukup keren sobat. Tapi siapa nyana otakmu tidak lebih lumayan dariku.
Dan kembali Renata tertawa gelak-gelak. Wiro penasaran dan mengerendeng dalam hati. Apa gerangan yang membuat Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 penasaran? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.